Kita bersyukur setiap kali kita bisa bertemu tatap muka seperti ini, saudaraku. Ya, bersyukur sekali karena setiap minggu kita ada bersama-sama di tempat ini. Kita sedang sedang mendandani ya manusia roh kita semakin serupa dengan Kristus Yesus, dan hanya firman Tuhanlah yang bisa membuatnya demikian. Ya, bisa disiapkan PowerPoint-nya, dikeluarkan dulu. Ya, hari ini kita akan belajar untuk bersama-sama lewat kebenaran ini. Kita membuka paradigma. Kalau paradigma yang baru ini, saudara yang kasih Tuhan, kita mau melihat jauh ke depan ya, apa yang ada di hadapan kita, maksudnya supaya dengan kita tahu masa depan kita seperti apa ya, kita bisa mengarahkan tujuan dan perjalanan hidup kita kepada tujuan yang ada Tuhan siapkan di masa depan. Ini di hadapan kita semuanya ada peta zaman ya. Zaman yang sedang berjalan ini ada peta besarnya, saudaraku. Dan kita harus melihatnya dari tempat ketinggian. Sama seperti saudara ada di tempat rendah seperti sekarang, pandangan saudara hanya sebatas apa yang bisa kita lihat di sekeliling kita. Tapi begitu kita ada di tempat yang tinggi, katakan mungkin di bangunan lantai 15 atau bahkan mungkin sudah naik ke Monas, ya kan, itu tinggi, saudara kan bisa melihat sampai ke ujung-ujungnya dengan jelas. Ya, paradigma kita akan semakin luas, paradigma kita akan semakin terbuka ketika kita ada di tempat yang tinggi. Jadi perjalanan kehidupan saudara dan saya ini sudah ada petanya, dan semua sudah tertulis di dalam Alkitab, saudaraku. Tuhan sudah nyatakan, Tuhan sudah wahyukan melalui nabi-nabinya sejak zaman perjanjian lama, terutama Nabi Daniel. Penglihatan akan masa depan Tuhan berikan kepada Daniel, kepada Yehezkiel, kepada Rasul Yohanes, itu di dalam perjanjian baru. Kalau dalam perjanjian lama itu ada Nabi Yehezkiel, ada Nabi Yesaya, ada Nabi Yeremia, ada Nabi siapa lagi tadi? Daniel. Ya. Nah, kita lihat secara globalnya dulu. Ya, ini mungkin akan berseri, saudaraku. Ya. Kalau kita lihat dari ujung sini, ini adalah sebelum bumi ada, ya, semuanya masih gelap gulita. Tuhan belum menciptakan segala sesuatunya, saudara. Di sini ada kehidupan di sorga, ada kehidupan Allah Bapa bersama dengan para malaikatnya. Kalau saudara baca Yesaya pasal 14, saudara akan mengetahui itulah awal mula kejatuhan malaikat Tuhan yang dikenal dengan nama Lucifer, saudaraku. Dia adalah seorang penyembah, pemuji di sorga yang dipercaya oleh Tuhan ya, untuk memimpin penyembahan di sorga, saudara. Namun dia memberontak. Lucifer ini memberontak. Dia ingin menjadi sama seperti manusia, seperti Tuhan, sehingga akhirnya pemberontakannya itu membuat dia dilemparkan ke bumi, saudaraku. Ya, bumi ini masih gelap gulita. Kejadian pasal yang pertama dikatakan jelas bumi belum berbentuk, masih keadaan gelap gulita, belum ada apa-apa. Nah, kemudian singkat cerita, bumi diciptakan, semua diciptakan oleh Tuhan. Ya, iblis dilemparkan ke bawah ke bumi. Ya, dikatakan kemudian ada kehidupan di sini di Taman Eden. Tuhan menciptakan manusia, Adam dan Hawa. Ya. Namun ini bumi sempurna, bumi sangat indah, luar biasa. Ya. Namun manusia jatuh dalam dosa. Ya, bumi menjadi terkutuk, dikutuk oleh Tuhan. Ya. Dosa menguasai bumi ini. Iblis, ya, dari Lucifer tadi, dia membawa 2/3 rekan-rekannya malaikat yang lain untuk memberontak kepada Tuhan. Kemudian dia menjelma menjadi roh jahat, saudaraku. Ya. Melalui dua orang ini, Adam dan Hawa, mereka menipu manusia sehingga jatuh dalam dosa, sehingga bumi masuk dalam genggaman iblis, penguasaan iblis di sini. Ya, Kejadian pasal 3. Manusia jatuh dalam dosa. Kemudian di sini dimulai ada dibagi menjadi 3 zaman, saudaraku. Ada zaman Bapa, diistilahkan, ini diistilahkan ya. Di zaman Bapa, zaman Anak, dan zaman Roh Kudus. Masing-masing
ternyata didapati ada zaman Bapa itu berjalan 2000 tahun, zaman Anak 2000 tahun, dan zaman Roh sekarang ini kita ada di zaman Roh 2000 tahun, ya. Nah, di zaman Bapa ini ada Bapa Abraham, ya, ada Adam, dimulai dari Adam, ya, kemudian terus sampai di zaman di sini, ya, 2000 tahun itu ada zaman Abraham juga di sini. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, di dalam zaman Bapa ini ada Babel. Kejadian pasal 11. Kalau saudara baca Kejadian 11 itu awal mula Babel. Tokohnya adalah Nimrod. Tokoh yang sangat terkenal, Nimrod namanya. Ya, Kejadian pasal 11. Dia menguasai seluruh bumi waktu itu. Ya, Babel ini, Nimrod dibangun. Menara Babel. Baiklah kita membangun sebuah menara yang sampai ujungnya sampai ke langit. Ini kembali spirit kesombongan, spirit ingin terkenal, spirit ingin dikenal, spirit ingin berkuasa, spirit ingin menunjukkan kedidayaannya. Ya, spirit kesombongan sama seperti ini, spirit ini yang awal mula ini. Ya, Nimrod ini. Ini Babel yang pertama. Ya, Babel yang pertama. Kemudian ini ada sistem ibadahnya adalah dengan mezbah. Setiap kayak Nuh, Adam, Abraham, Nuh itu mendirikan, Ishak, Yakub itu mendirikan mezbah. Ya, dari batu-batu disusun untuk menyembah Tuhan, untuk bersekutu dengan Tuhan. Ya, di zaman Bapa ini adalah hukum iman yang berlaku karena Yesus belum muncul di sini. Sang juru selamat belum ada karena di dalam kejadian di sini tadi Kejadian 3 ada satu janji Tuhan, ya, bahwa Tuhan akan mengirimkan seorang juru selamat yang akan menghancurkan si ular itu. Nah, ya. Nah, masuk di zaman Bapa ini persekutuannya adalah dengan mezbah, membangun mezbah dari batu, saudaraku. Ingat Nuh ketika dia keluar dari bahtera setelah 1 tahun lebih dia ada di bahtera terombang-ambing oleh air bah itu 1 tahun lebih, saudaraku, ya, di dalam bahtera Nuh itu. Kemudian dia keluar setelah airnya surut, kapalnya bisa mendarat. Nuh keluar dari bahtera dan dia pertama-tama dia membangun mezbah bagi Tuhan. Zaman Anak, ya, di sini sudah ada tabernakel, ya, ada Musa di sini, zaman Musa di sini, mulai Musa, ya. Ada tabernakel, di situ Tuhan membuat melalui Musa, Tuhan memerintahkan kepada umat Israel untuk membangun tabernakel Musa, tempat ibadah buat umat Israel waktu itu, tempat di mana umat Tuhan bisa bersekutu dengan Tuhan. Ingat, sejak pertama kali Tuhan menciptakan manusia, saudara dan saya, Tuhan punya satu tujuan utama, supaya saudara dan saya beribadah, menyembah Tuhan. Amin, saudaraku. Ya, itu tujuan Tuhan. Yang berlaku di sini adalah hukum Taurat. Ya, ada hukum Taurat di sini. Ada 5 kitab Taurat: Keluaran, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Itu berisi tentang semua hukum-hukum Tuhan, tentang ibadah dan sebagainya, tentang tata cara hidup sehari-hari, semuanya diatur di situ, saudaraku. Nah, kemudian di sini ada salib, ini artinya Yesus lahir, Yesus datang di sini. Nah, sejak Yesus datang, kemudian pelayanan dan dia naik ke surga, dimulai zaman Roh Kudus. Ya, dimulai dengan zaman Roh Kudus. Ini secara garis besar dulu aja. Zaman Roh Kudus. Roh Kudus yang tercurah di sini. Nah, di Babel, di zaman Anak ini ada Babel yang kedua, yaitu Nebukadnezar. Nebukadnezar, Raja Babel. Ya, saudara bisa baca di kitab Daniel, itu munculnya Babel yang kedua, Raja Nebukadnezar. Di zaman Roh, sekarang ini kita zaman Roh Kudus. Ya. Nah, ini muncul nanti Babel yang ketiga, yaitu Antikris. Ya, muncul Antikris. Di zaman Roh 2000 tahun ini. Sekarang kita ada di zaman ini. Ada apa di zaman Roh ini, saudaraku? Ya, yang ada di dalam zaman ini adalah nanti kita sedang menunggu ini peristiwa pengangkatan.
gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang sungguh-sungguh, yang setia, yang percaya, bukan sekedar percaya ya, tapi dia sungguh-sungguh, dia hidup berbuah. Karena jika tidak berbuah, kita akan ditebang, kita akan dipotong. Ingat itu ya. Dan menjadi kering, diinjak-injak, lalu mati, dibuang ke neraka, ke dalam api. Itu gambaran neraka, saudaraku. Jadi hidup saudara dan saya harus berbuah. Kalau tidak berbuah, saudara dipotong. Kalau saudara tetap tidak berbuah, tidak bertobat, api. Ya. Di sini kita sedang menantikan pengangkatan. Gereja Tuhan harus diangkat. Gereja Tuhan harus diambil dari bumi ini. Kenapa? Karena Alkitab juga berkata bahwa bumi ini dalam tanda kutip tempat transit kita. Kita ini hanya pendatang. Kita ini seperti musafir di bumi ini. Kita ini pendatang. Tempat kita yang sebenarnya bukan bumi, tapi tempat saudara dan saya adalah bersama dengan Tuhan. Tuhan bilang sebelum dia naik ke surga, aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di tempat di mana aku berada, yaitu di surga, engkau pun berada. Itu tempat asli kita di sana, saudaraku. Ya, ini zaman roh. Kita sedang menunggu ini, sedang menantikan. Babel antikris yang ketiga sudah ada dan siap muncul, siap memerintah, ada tokohnya. Kalau Tuhan kita Tritunggal, maka iblis juga punya Tritunggal, saudara. Ya, kalau Tritunggal kita kan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kalau Tritunggalnya iblis itu adalah iblis, antikris dan nabi palsu. Itu 3-in-1. Ia akan ada tokoh-tokohnya. Ada tokoh yang politiknya ada, tokoh dari agamanya mewakili nabi palsu ada. Nanti akan muncul, saudara, dan akan memerintah. Pemerintahannya nggak lama, cuma 7 tahun. Dari mana kita bisa tahu? Alkitab sudah menulis semuanya. Makanya inilah salah satu keajaiban Alkitab. Firman Tuhan yang saudara pegang itu bukan sekadar tulisan biasa. Itu kitab yang menuntun hidup kita kepada keselamatan. Perhatikan ini. Setelah pengangkatan, kita ngapain? Setelah bersama dengan Tuhan di surga, kita ngapain? Di sana kita akan memerintah bersama dengan Tuhan. Ya, pemerintahannya kita belum di bumi. Nanti tunggu dulu. Kita sedang dipersiapkan oleh Tuhan di sana. Kita punya mahkota, diberikan mahkota sesuai dengan apa yang kita lakukan di bumi ini. Itulah menentukan mahkota-mahkota saudara. Nanti kita belajar bertahap, step by step. Ya. Kita di surga nanti bersama Tuhan itu ada pujian, penyembahan siang dan malam. Ingat kitab Wahyu pasal yang keempat. Rasul Yohanes mendengar suara dari surga berkata, "Mari, naiklah kemari," kata suara yang di surga itu kepada Rasul Yohanes. "Naiklah kemari, aku akan menunjukkan kepadamu apa yang akan terjadi dan sedang terjadi." Ada yang menafsirkan, ada yang mengatakan, saya percaya kitab Wahyu itu kronologis, ada kronologisnya, saudaraku. Ya. Nah, Wahyu pasal 4 itu bisa ditafsirkan, bisa diartikan itu sebagai sebuah pengangkatan. Karena Rasul Yohanes diminta, "Ayo naik," ini mewakili kita semuanya. Ada pengangkatan. Ketika Rasul Yohanes melihat keadaan di surga, ada pujian penyembahan siang dan malam. Itulah yang akan kita lakukan nanti di surga, saudara. Salah satunya, bukan satu-satunya, tapi salah satunya adalah keintiman dengan Tuhan. Sebagaimana Tuhan menciptakan saudara dan saya dengan tujuan yang utama, yaitu apa? Menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Makanya sekarang ini kehidupan saudara dan saya di bumi sebagai latihan, sebagai persiapan, sebagai pembiasaan untuk nanti kehidupan kita di sana. Kalau saudara di sini nggak suka memuji menyembah Tuhan di bumi ini, bagaimana mungkin saudara bisa betah pujian penyembahan di bumi? Kalau saudara selama di bumi ini nggak beribadah, nggak membiasakan, nggak melatih diri kita untuk beribadah,
bagaimana mungkin saudara bisa beribadah kepada Tuhan di surga? Ayo biasakan, ini pembiasaan. Di bumi ini pembiasaan kita, latihan kita. Karena di surga kita akan banyak memuji, menyembah Tuhan. Kita akan menyembah Tuhan, kita akan hidup senang dengan Tuhan di sana. Gak ada ratap tangis, air mata, gak ada sakit penyakit, gak ada, damai sejahtera. Amin. Mau tinggal di bumi terus? Mau tinggal di bumi terus? Ya, mau panjang umur, tinggal di bumi terus? Kalau saya nggak mau, saudaraku. Ingat, ini bukan tempat tinggal kita. Bumi bukan tempat tinggal kita. Tempat kita sesungguhnya, kita ini berasal dari Allah. Alkitab mencatat, Rasul Yohanes menulis, kita ini berasal dari Allah. Makanya kita disebut anak-anak Allah. Bukan artinya anak beranak kita, bukan. Ini istilah. Seperti istilahnya kunci, anak kunci. Apakah kunci itu melahirkan? Mengandungkan? Enggak. Ini istilah. Anak kunci, berarti kunci itu punya persamaannya, kira-kira begitu. Ya. Kemudian apalagi di sini kita akan menerima mahkota-mahkota. Akan ada pengadilan Kristus. Tapi pengadilannya bukan untuk memberikan hukuman kepada kita, karena kita diangkat. Ada pengadilan Kristus, nanti akan ada mahkota, ada reward, ada penghargaan dari Tuhan. Mahkota-mahkota itu kita beri, Tuhan berikan kepada kita. Setelah itu kita apa? Nanti kita, ya, selama kita diangkat, gereja sudah diangkat, maka di bumi ini terjadi 7 tahun pemerintahan antikris itu. 7 tahun pemerintahan antikris yang tadi saya singgung di depan. Cukup singkat, 7 tahun. 7 tahun pun ini dibagi menjadi 2, 3,5 tahun, 3,5 tahun. 3,5 tahun pertama, 3,5 tahun kedua. Nanti kita belajar, ya, step by step. Setelah itu, di akhir masa pemerintahan antikris, 7 tahun, 3,5 tahun yang kedua, di penghujungnya, nah, Tuhan Yesus bersama dengan saudara dan saya yang ikut pengangkatan tadi. Sekali lagi ya, di penghujung antikris memerintah 7 tahun itu, nanti Tuhan Yesus bersama dengan orang-orang gerejanya, umatnya yang sudah diangkat tadi, akan bersama-sama kembali turun ke bumi. Tuhan Yesus akan menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun. Ini bukan dongeng, saudaraku. Ini bukan dongeng. Bilang kiri kanan, engkau tidak sedang dengar dongeng. Kasih tahu, saudara tidak sedang mendengar dongeng. Ini fakta nyata yang pasti terjadi. Amin. Buka hati, siapkan iman, percaya. Saudara tahu gambaran di depan seperti apa, saudara tahu apa yang harus saudara lakukan. Itu tujuannya. Untuk apa? Tuhan Yesus bersama dengan kita, umatnya, orang-orang kudusnya, menyertai Yesus menginjakkan kaki di bumi, di Bukit Zaitun. Ingat, waktu Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan ada di mana, saudaraku? Tuhan naik ke surga dari mana, saudaraku? Kisah Rasul 1 ayat 11. Ada di mana? Di Bukit Zaitun. Sebelum Yesus naik ke surga, itu Yesus disaksikan murid-muridnya ada di Bukit Zaitun. Jadi Yesus naik ke surga itu dari Bukit Zaitun. Dan Yesus ketika dia naik ke surga, murid-murid bengong, lihat tuh, dahsyat. Wih, pemandangan yang luar biasa, supranatural. Murid-murid melihat tuh, lama-lama kaki Yesus tidak napak bumi, semakin naik, semakin naik, semakin naik, sampai di awan-awan dan akhirnya hilang, tidak terlihat lagi. Ketika mereka terkagum-kagum, mungkin terpesona dan sebagainya, ekspresi-ekspresi kaget dan mungkin apapun, ada yang bilang, malaikat Tuhan bilang, Yesus ini yang naik ke surga akan datang kembali
dengan cara yang sama. Seperti dia naik, dengan cara yang sama dia akan turun kembali, datang. Persamaannya apa? Yang pertama, dia akan turun kembali datang di Bukit Zaitun. Sama. Dia naik dari Bukit Zaitun, dia akan turun menjejakkan kakinya di Bukit Zaitun. Itu persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua, yang menyaksikan Yesus naik adalah murid-murid. Maka sama seperti Tuhan naik ke surga disaksikan oleh murid-murid, ketika Yesus turun, murid-murid juga menyaksikan. Amin. Nah, ini disebut dengan kedatangan Tuhan Yesus kali yang kedua. Jadi ada dua tahap. Kedatangan Yesus itu ada dua tahap, dibagi menjadi dua tahap. Tahap pertama, kedatangannya di awan-awan. Dia belum menjejakkan kaki di bumi, belum. Dia di awan-awan. Inilah yang dikatakan murid-murid akan melihat. Nah, kalau saudara bukan murid, saudara nggak melihat. Makanya biasakan, latih hidupmu jadi murid selama di bumi ini. Kalau saudara nggak jadi murid, nggak melihat. Kalau saudara nggak melihat kedatangan Yesus di awan-awan, saudara nggak terangkat. Gampangnya begitu. Saudara mau diangkat atau tertinggal? Kenapa ingin diangkat? Kenapa ingin diangkat? Yunus mana? Oh, itu Yunus. Kenapa Yunus ingin diangkat, ingin tertinggal? Diangkat kemana? Ke surga. Kenapa ingin diangkat? Nggak ingin di bumi aja. Kan enak. Bisa cari uang terus. Yes, gitu. Ya. Kalau saudara tertinggal, saudara ngalami masa kesusahan besar. Kapan itu? Ya itu tadi 7 tahun masa pemerintahan antikris. Itu hari dan jam pencobaan yang akan melanda seluruh dunia. Makanya untuk menghindarkan, untuk meluputkan dari hari dan jam pencobaan yang akan melanda seluruh dunia, yaitu kesusahan besar, gereja harus diangkat. Gereja harus diluputkan, harus dibawa oleh Tuhan dengan peristiwa rapture, istilah bahasa Inggrisnya. Arti dalam bahasa aslinya itu harpazo. Harpazo itu diangkat secara paksa, kira gitu. Diangkat secara paksa. Jadi kita harus mau nggak mau harus diangkat. Karena kalau tidak akan mengalami masa kesusahan besar. Penderitaan. Percuma saudara punya uang banyak, punya harta di mana-mana, sudah percuma saudara. Karena kalau saudara tidak ngikutin sistem antikris, saudara nggak bisa beli, nggak bisa belanja, nggak bisa hidup saudara. Saudara mau pakai uang seperti apa nggak bisa, karena harus ada tanda bahwa saudara adalah pengikut antikris. Kalau saudara menerima tanda itu, saudara binasa. Pilihannya hanya dua: terima tapi binasa, menolak, mengalami kesusahan besar, mengalami penganiayaan. Pilih mana saudara? Masing-masing bebas, punya kehendak bebas. Saya hanya memberikan gambarannya. Ini loh masa depan kita tuh seperti itu, kehidupan kita di depan tuh seperti itu. Alkitab Amsal menulis, ketika kita melihat di depan ada bencana, maka kita akan bersembunyi, kira-kira gitu. Artinya kita nggak akan tabrak, kita nggak akan nekat. Sama ketika kita tahu di depan ada seperti itu kehidupannya. Dan saya harus persiapkan diri dong, jangan sampai ngalami hal yang tidak baik. Ini kan sebuah peringatan, ini kan sebuah sangkakala buat saudara dan saya. Tahap yang kedua, tadi tahap pertama ya, kedatangan Tuhan di awan-awan. Tahap yang kedua,
Tuhan Yesus datang kembali setelah 7 tahun tadi, menjejakkan kaki di bumi. Untuk apa? Untuk menghancurkan pemerintahan antikris, untuk mengakhiri kedurhakaan antikris dan sekutu-sekutunya. Dan Tuhan akan membangun sebuah kerajaan yang baru, kerajaan 1000 tahun damai. Nanti kita akan sampai ke sana. Ini saya beri gambaran besarnya dulu, ya, petanya saya berikan dulu. Nanti baru kita bahas step by step. Peristiwa-peristiwanya apa? Nanti kita akan bahas sama-sama. Karena kita sudah ada di tahun paradigma yang baru ini. Aku melakukan perkara yang sama sekali baru, sekarang sudah dimulai. Masih belum tahukah kamu? Banyak anak-anak Tuhan, banyak umat Tuhan masih belum tahu. Makanya sekarang lewat ibadah ini saudara diberitahu, supaya saudara tahu bahwa Tuhan sedang melakukan perkara yang besar untuk hidup saudara dan saya. Bagian saudara dan saya ini, lupakan semua perkara yang dulu. Jangan ingat-ingat lagi masa lalu. Jangan hidup di masa lalu terus. Jangan izinkan masa lalu saudara menghantui saudara. Sakit hati, kepahitan, kekecewaan, jangan sampai itu semua masa lalu. Bahkan jangan sampai kesuksesan saudara, keberhasilan saudara, itu yang mendrive, itu yang mengendalikan hidup saudara. Tapi firman Tuhan yang harus mengendalikan hidup saudara dan saya. Yang mau katakan amin. Ingat ya, ada 2 tahap kedatangan Tuhan Yesus. Tahap pertama di awan-awan, tahap yang kedua menginjakkan kakinya di Bukit Zaitun di bumi. Masing-masing ada tujuannya. Kedatangan yang pertama di awan-awan itu adalah untuk menjemput gerejanya, mengangkat gerejanya. Ya, dan apa yang terjadi dalam pengangkatan itu nanti kita belajar bersama-sama. Salah satunya, ketika Yesus datang di awan-awan, maka orang-orang yang sudah mati di dalam Tuhan, mereka yang percaya sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka kuburan-kuburan itu akan terbuka. Sekali lagi, ini bukan dongeng. Alkitab mencatat, makanya baca Alkitab supaya sudah ngerti. Orang-orang yang mati di dalam Tuhan akan diangkat. Kloter pertama. Ingat ya, Tuhan Yesus datang di awan-awan. Orang-orang yang mati di dalam Tuhan itu akan diangkat. Rohnya kembali kepada Tuhan. Tetapi dalam sekejap mata Alkitab menulis, kita yang masih hidup, yang sungguh-sungguh dan setia dengan Tuhan, kita akan diubah dalam sekejap mata. Coba matanya berkedip. Nah, seperti itu. Sekejap mata, bes, tubuh kita diubahkan menjadi tubuh kemuliaan, sama seperti tubuh Yesus setelah kebangkitan. Nanti kita lihat lebih dalam lagi. Ada slide-nya. Yang mati dulu, diangkat dulu, kemudian kita bersama-sama menyusul. Bersama-sama ketemu Tuhan di angkasa. Ini bukan dongeng. Ingetin sekali lagi, ini bukan dongeng. Jangan sampai sudah dengar, wah ini dongeng ini. Waduh, masa sih kejadian seperti itu sih? Saya nggak tahu, tapi saudara dan Tuhan tahu. Ya. Katakan yes. Makanya baca firman, saudaraku, supaya sudah ngerti apa yang saya sampaikan ini. Oh iya, ini benar ada. Kembali ke sini. Ya. Setelah Tuhan menginjakkan kaki di bumi, di Bukit Zaitun, untuk apa tadi? Halo, kedatangan Yesus menjejakkan kaki di Bukit Zaitun untuk apa, saudaraku? Halo? Untuk mengakhiri pemerintahan antikris, menghancurkan, mengalahkan antikris. Yang kedua, untuk mendirikan ini kerajaan 1000 tahun damai. Amin. Ini kehidupan yang luar biasa. Jangan saudara berpikir
saya mau enak di sini. Karena kalau saudara ada di sini, berarti saudara harus melewati dulu ini, saudara harus lolos dulu di sini, masa antikris ini. Kalau sudah lolos di masa antikris, saudara tetap pegang teguh Tuhan, saudara lolos tidak sampai dibunuh oleh antikris, saudara selamat di situ, saudara bisa masuk ke sini. Tapi kalau di sini saudara nggak bisa lolos, ya sudah, ya kan? Gitu. Ya, masa aniaya, ya di sini. Nah, setelah itu 1000 tahun selesai di penghujung 1000 tahun kerajaan 1000 tahun itu, ini kan iblis diikat. Kenapa bisa damai? Umur manusia panjang di sini. Tidak ada sakit penyakit, tidak ada perselisihan, tidak ada peperangan di sini. Umur manusia panjang. Kenapa bisa demikian? Karena iblis diikat. Untuk sementara waktu iblis diikat, nggak bisa melakukan apa-apa, sehingga damai di sini. Yang memerintah Tuhan Yesus dan orang-orang yang sudah diangkat, itu yang memerintah. Di penghujung akhir kerajaan 1000 tahun ini, iblis dilepaskan sementara. Pengujian terakhir orang-orang yang di sini diuji sekali lagi oleh Tuhan terakhir kali. Iblis dilepaskan. Ada terjadi peperangan terakhir di sini. Tapi setelah itu selesai. Iblis benar-benar dikalahkan dan benar-benar dibawa ke tempatnya, yaitu di neraka. Jadi sebenarnya, kalau saudara mungkin bertanya, kenapa Tuhan menciptakan neraka? Neraka itu diciptakan bukan untuk saudara dan saya. Tuhan menciptakan sorga buat saudara dan saya. Tuhan menyediakan sorga buat saudara dan saya. Tetapi kita punya kehendak bebas. Saudara mau pilih, mau yang mana? Ditentukan dari cara hidup saudara. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Tujuannya untuk apa sih? Ini untuk persiapan ini, saudaraku. Jadi goal saudara sekarang harus ini, saya harus diangkat. Saya harus ikut pengangkatan. Nah, kalau tadi di dalam zaman Bapa dengan mesbah, persekutuannya dengan mesbah. Zaman anak ada tabernakel Musa. Zaman roh pakai iman. Iman, hukum iman. Ini hukum Taurat zaman anak. Zaman roh ini adalah hukum iman. Jadi bagaimana? Yang pertama, ini ada tingkatannya, saudara. Ingat Tuhan memberikan perumpamaan tentang biji sesawi. Kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi, artinya apa? Biji sesawi itu diumpamakan di situ, di kisah itu, dia artinya bertumbuh menjadi pohon yang besar. Iman seperti biji sesawi artinya iman yang bertumbuh. Di sini di zaman roh ini, iman saudara harus semakin bertumbuh, bukan terus menjadi bayi rohani, tetapi harus jadi dewasa rohani dan bahkan sampai mengalami kepenuhan Kristus. Ingat, hidup saudara bukan hanya sekedar bayi rohani terus, yang pinginnya minum susu terus, yang enak-enak terus, yang nyaman-nyaman terus, nggak suka proses, nggak suka baca firman, nggak suka hal-hal rohani, itu bayi. Sekarang saudara harus upgrade diri saudara, buat saudara bertumbuh seperti biji sesawi, menjadi sebuah pohon yang besar dan jadi berkat. Burung-burung bisa hinggap di situ, berteduh di situ. Ini berbicara tentang menjadi berkat. Hidup saudara harus jadi berkat. Setelah bertumbuh, saudara bisa jadi berkat. Kalau saudara tidak bertumbuh, saudara tidak bisa jadi berkat. Nanti saudara rangkum ya. Hal-hal penting apa yang penting itu saudara rangkum sendiri dari apa yang saya ceritakan ini. Sudah temukan benang merahnya. Dari sini apa? Dari sini apa? Benang merahnya sudah sambungkan. Sudah akan dapat pesan intinya nanti. Tingkat iman
Yang pertama, dimulai dari pertobatan. Saudara harus bertobat. Kehidupan saudara harus bertobat. Saudara mungkin bertanya, bertobatnya seperti apa? Bertobat itu artinya berbalik arah. Kalau digambarkan, diilustrasikan, itu adalah 180 derajat. Berbaliknya itu 180 derajat, bukan 360 derajat. Mungkin saudara bingung, seperti apa sih? Saya gambarkan begini. Ini kehidupan dosa. Sebelum saudara bertobat, saudara hidup dalam dosa, jatuh bangun dalam dosa, perzinahan rohani, jasmani, ya, mungkin ada perjudian di situ, ada macam-macam lah, hal-hal yang cemar di situ saudara lakukan tanpa dosa, tanpa ini nggak apa-apa. Wah, pikiran saudara begitu. Apa yang saya lakukan nggak apa-apa. Kenapa? Banyak orang yang melakukan, aman saya. Karena sudah punya paradigma seperti itu. Banyak kok yang melakukan yang begitu, nggak apa-apa, hidupnya diberkati. Jadi saya nggak apa-apa tanpa sadar. Makanya Alkitab berkata banyak orang jalannya menuju kepada maut. Disangkanya lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Nggak sadar nih, jalan dosa. Ada satu titik saudara ketemu pribadi dengan Yesus, saudara bertobat, terima Yesus, percaya. Bertobat artinya berbalik 180 derajat. Saudara punya busur itu 180 derajat. Begini dan begini, setengah lingkaran. Setengah lingkaran itu 180 derajat. Berarti dari sana setengah lingkaran aja. Nah, jangan satu lingkaran penuh. Kalau satu lingkaran penuh, lah itu bukan bertobat, saudara. Amin. Saudara masih jalan di dosa lagi. Saudara harus 180 aja. Itu jalan kebenaran menuju kehidupan. Jalan Kristus di sana. Itu artinya bertobat seperti itu. Jadi saudara sekarang arah tujuannya harus kepada Kristus, kepada hidup kekal, kepada surga. Itu harus tujuan kita. Yang mengerti katakan amin. Dari bertobat, sudah belum saudara tingkat satu ini? Kalau belum, harus bertobat, saudara. Setelah bertobat, mulai hasilkan buah-buah pertobatan. Buah-buah itu adalah bukti pertobatan saudara dan saya. Contohnya gimana? Saya kasih contoh biar jelas semuanya. Dulu berzina, baik secara rohani maupun jasmani. Bertobat, buahnya apa? Buahnya apa berarti? Buktinya apa berarti? Ya sudah tidak lakukan zina lagi dong. Betul? Ya, udah tinggalkan itu. Perzinahan rohani, perzinahan jasmani, nggak dilakukan lagi, tinggalkan. Dulu suka judi misalkan. Menurut saudara judi dosa nggak sih? Saya mau nanya nih, bener nih, menurut saudara judi dosa nggak? Jangan-jangan ada yang menganggap nggak dosa lagi. Jangan-jangan ada yang menganggap nggak apa-apa lagi. Pak, ini cuma hiburan kok. Nah, itu jebakan. Pemerintah aja melarang, apalagi sorga, saudaraku. Pemerintah aja merahasia, apalagi sorga. Buahnya apa? Ketika sudah berbalik, ya tinggalkan itu judinya. Ya kan? Itu buah pertobatan seperti itu. Dulu suka mabuk-mabukan, suka apa?
Berbalik ada buahnya, apa? Ya sudah nggak lagi lakukan itu, tinggalkan itu semua. Hidup baru, cara hidupnya baru. Itu namanya bertobat, ada buah-buahnya bisa dilihat. Dulu saya omongannya, saya pernah bersaksi, dulu saya omongannya suka umpatan, saudaraku. Dikit-dikit binatang keluar dari mulut saya bersaksi jujur, mulut saya jujur jelek, saudaraku. Dikit-dikit binatang, dikit-dikit binatang. Sekarang saya sudah berbalik, udah hilang itu. Ini buah bisa dilihat, bisa dilihat. Tuh saudara, buah mangga bisa dilihat nggak? Kan bukan virtual, bukan buah mangga virtual. Kan ini buah mangga benar bisa dilihat. Nah, buah pertobatan saudara juga harus bisa dilihat, bisa dirasakan. Yang mengerti katakan amin. Wah, ini baru 1 slide, saudaraku. Ada 25 slide tahap pertama. Tenang, enggak kita bereskan semua. Ya. Itu bertobat. Setelah bertobat ada buah-buahnya. Ya kan? Kemudian apa? Setelah itu memberi diri dibaptis. Kenapa sih harus dibaptis segala? Mungkin sudah bertanya seperti itu. Baptis itu adalah meterai. Jadi setelah saudara bertobat, saudara dikasih brand, dikasih merek, dikasih cap. Kayak pabrik sudah bikin baju, belum ada mereknya, kasih merek supaya ada nilai jualnya, ada brandnya, ada mereknya. Semakin brandnya bagus, nilainya semakin tinggi. Tapi kalau brandnya ecek-ecek, kaleng-kaleng, nilainya ya rendah. Saudara bertobat, selesai diproduksi, jadi bahan produksi, sudah jadi baju, sudah jadi warga yang baru, sudah dikasih cap kerajaan Allah. Engkau adalah warga kerajaan Allah. Itu baptisan. Ada cap, ada label, kita ini anak-anak Allah. Kita ini anggota tubuh Kristus. Jadi saudara harus punya label itu lewat baptisan. Saudara mendeklarasikan kepada dunia dan kepada kerajaan jahat yang tidak kelihatan. Aku sudah menjadi warga kerajaan Allah. Aku sudah menjadi anak Allah. Deklarasi secara rohani. Sudah hidup dengan manusia baru. Yang lama dikubur, mati dikubur, saudara bangun menjadi hidup baru. Tapi bukan langsung jadi malaikat, wah, nggak bisa berdosa lagi, bukan, saudaraku. Ada prosesnya, semakin menjadi sempurna. Disinilah sudah harus hidup sekarang di zaman roh ini, semakin bertumbuh, semakin bertumbuh. Kalau dulu masih suka simpan kepahitan, nggak bisa ngampuni, nggak bisa berbuat yang benar, sekarang bisa. Katakan yes. Katakan kiri kanan, terus yes gitu. Ayo yang belum dibaptis, saudara harus punya brand, saudara harus punya label, saudara harus punya meterai sah secara hukum. Kertas biasa nggak ada meterainya, ya nilainya nggak ada kekuatannya. Sekarang kan zaman meterai. Minta maaf pun harus pakai meterai sekarang di luar sana. Bikin pernyataan meterai. Setelah ribut,
materai, ya damai, materai, ya kan? Punya label, saudara. Lewat baptisan air, saya mendorong saudara yang belum dibaptis, ayo berilah dirimu untuk dibaptis. Apa susahnya sih? Tuhan minta supaya saudara dibaptis aja, kita nggak mau. Apa susahnya? Nah ini kayak Naaman, panglima, seorang panglima. Naaman, waktu dia sakit kusta, dia datang kepada Nabi Elisa. Nabi Elisa cuma bilang, yaudah kamu ke sungai Yordan aja, celupkan, tenggelamkan dirimu 7 kali. Si panglima, orang terhormat, orang terpandang ini punya harga diri, punya gengsi, saudaraku. Masih egonya masih, wah, aku panglima. Begitu dengar suruh ke sungai Yordan, dia mikir, ya ampun, ini melecehkan saya, belum tahu saya dia. Mungkin dalam pikirannya seperti itu. Kenapa? Karena dia bilang, masa sih nggak ada, apakah nggak ada sungai yang lebih baik lagi dari sungai Yordan? Kan banyak tuh sungai-sungai yang lebih baik dari sungai Yordan. Kenapa saya harus ke sungai Yordan? Karena waktu itu sungai Yordan itu sungai yang kotor, saudaraku. Dia sebutkan ada sungai ini, ada sungai itu. Kenapa nggak disuruh ke sungai itu aja? Sungai Yordan itu gambaran baptisan. Yesus dibaptis pun di sungai Yordan, saudaraku. Itu gambaran baptisan. Akhirnya dia nggak mau, tapi puji Tuhan ada bujangnya, ada asistennya yang mengingatkan si panglima Naaman ini. Masa sih untuk nyelupin aja kamu nggak mau ke sungai Yordan? Kan itu untuk kesembuhanmu juga, kira-kira bahasa sehari-harinya begitu. Kan kalaupun disuruh yang lebih susah dari itu, engkau pasti mau demi kesembuhanmu, kira-kira begitu. Nah ini cuma untuk ke sungai Yordan, gak ngapa-ngapain, kamu gak mau. Akhirnya tersadar, oh iya ya, kalaupun Elisa suruh saya yang paling sulit, lebih sulit dari itu pun untuk kesembuhan saya akan lakukan. Tapi ini cuma nyemplung sungai Yordan 7 kali, saya gak mau. Dia sadar, oh iya, oke lah. Dia melangkah datang ke sungai Yordan, mencelupkan 7 kali, 1, 2, 3, belum sembuh. Yang ke-7 dia muncul, sembuh, langsung tahir, kustanya hilang. 7 itu artinya salah satunya angka yang mengartikan arti rohaninya adalah berbicara tentang pengampunan. Salah satunya kesempurnaan. 7 itu adalah kesempurnaan. Amin. Ini saudaraku. Setelah ini iblis diikat kembali dan dilemparkan ke neraka. Setelah 1000 tahun damai ini, iblis dilemparkan ke neraka, akan bumi dihanguskan. Saudara baca di 1 Petrus pasal 2, itu ada unsur-unsur bumi semuanya akan dihanguskan dalam api, dihancurkan dan digantikan dengan langit dan bumi baru. Langit dan bumi baru. Sudah ini kekal. Dari kekal sampai kekal. Ini peta besarnya, saudaraku. Saya berdoa, saudara dan saya ada di sini. Gak ada yang amin. Gak ada yang mau ke surga nih. Beneran nih saya tanya. Saya ulang ya. Saya berdoa suatu hari nanti saya dan saudara ketemu di sini. Nah, tepuk tangan Tuhan. Haleluya. Bilang kiri kanan jangan tertinggal.
Persiapkan dirimu, saudaraku. Hiduplah dalam pertobatan. Sungguh-sungguhlah sama Tuhan. Yang mau katakan amin, maka saudara akan siap untuk diangkat. Karena kalau saudara sekali lagi tertinggal, saudara akan mengalami masa aniaya. Loh, gimana Pak, nanti rumah saya, mobil saya? Udah, jangan pikirin itu. Pak, rumah saya tuh 5 Pak, mewah-mewah. Tanah saya banyak Pak. Udah, nggak usah pikir itu. Itu jadi rebutan nanti orang-orang yang masih tertinggal. Sekarang kalau sudah tahu begitu, masih mau kejar harta terus, toh-tohan mati-matian buat harta, buat uang, masih mau seperti itu? Lupakan Tuhan, cari uang, lupakan Tuhan, begitu masih? Tidak dong. Kalau sudah tetap seperti itu, saudara sedang dikuasai oleh ini, oleh Babel. Karena Babel yang ketiga, antikris ini, dia menguasai ekonomi. Seluruh dunia dikendalikan ekonominya oleh antikris. Dari mana kita bisa tahu? Ya tadi, kita harus terima tanda 666 itu. Kalau kita tidak terima tanda itu sistem ekonomi, sistem keuangan. Kalau kita nggak ikuti, saudara nggak bisa jual, nggak bisa beli, cuma. Haleluya. Makanya jangan terus kerja uang, kerja harta, lupa Tuhan, jangan, saudaraku. Ini sangka memperingatkan saudara dan saya. Selamat terus membangun kesehatan rohani saudara. Bertumbuh ke arah Kristus semakin dewasa. Latih dirimu beribadah. Latih dirimu memuji menyembah Tuhan. Hidup dalam kebenaran. Tuhan Yesus memberkati.